Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Apa kabar? Oke, terkait dengan observasi yang akan kita lakukan ke depannya, insya Allah saya ingin percakapan kita pada hari ini tentang proses pembelajaran ke depannya, yakni hari ini adalah pra-observasi. Ibu Yunarti, kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin dilaksanakan pada siswa seperti apa? Jadi tujuan pembelajaran yang dilaksanakan ke siswa itu saya tujuannya itu untuk menemukan makna yang tersurat dan tersirat di dalam teks anekdot. Anekdot ya? Iya, teks anekdot. Jadi siswa mampu menemukan makna tersurat dan tersirat. Tersurat dari teks anekdot. Kemudian kira-kira area pengembangan yang hendak dicapai nanti seperti apa? Jadi area pengembangan yang saya lakukan ketika mengajar nanti itu saya nantinya akan membagi siswa ini ke dalam 4 kelompok. Kemudian masing-masing kelompok ini nantinya saya akan bagikan teks anekdot berbentuk komik pada masing-masing kelompok. Selain itu saya juga membagikan LKPD dan kartun dan stiker. Jadi nanti masing-masing kelompok itu akan mencari atau menemukan mana tersurat dan mana tersirat dalam teks anekdot berbentuk komik itu. Ya, pengembangan seperti ini insya Allah seperti yang direncanakan insya Allah terlaksana dengan baik ya. Kemudian mungkin terakhir dari percakapan pra-observasi kita terkait strategi apa yang dipersiapkan dalam proses pembelajaran di kelas nanti. Ya, jadi strategi yang akan saya lakukan nantinya itu saya menggunakan strategi itu PDL atau Problem Based Learning. Nantinya siswa itu pada kegiatan inti ada orientasi siswa kepada masalah. Di situ siswa nanti akan saya kenali mengenai materi itu, mulai dari pengertian, kemudian yang bagaimana itu makna tersurat, makna tersirat. Selanjutnya nantinya siswa itu akan saya tayangkan satu video yang berkaitan dengan video anekdot itu setiap hari komedi. Nah, setelah mereka melihat tayangan video itu, siswa tersebut akan mencari masalah makna tersurat dan makna tersirat pada teks anekdot tayangan video tadi. Kemudian selanjutnya siswa itu akan saya perlihatkan salah satu contoh teks anekdot berbentuk formal, non formal. Nah, kemudian mereka lagi akan mencari makna tersurat dan makna tersirat. Nah, selanjutnya ada mengorganisasikan, diorganisasikan siswa untuk belajar itu saya membagi siswa ke dalam 4 kelompok, kemudian diarahkan untuk memilih salah satu jenis teks berbentuk komik tadi. Kemudian setiap kelompok itu akan menerima LKPD dan karton dan spidol. Selanjutnya di tahap membimbing, siswa nantinya akan mencari melakukan penyelidikan terhadap masalah yang dibahas di dalam komik tersebut. Kemudian siswa nanti saya berikan waktu untuk mencari atau menemukan makna tersurat dan makna tersirat dalam komik tersebut. Dan selain itu saya juga meminta siswa juga bisa memanfaatkan sumber belajar melalui internet, mencari masalah yang berkaitan dengan topik yang ada dalam komik. Kemudian setiap kelompok nantinya saya akan berikan bimbingan yang berbeda-beda sesuai kemampuan mereka. Kemudian pada tahap pengembangan dan menyajikan hasil karya, siswa pada masing-masing kelompok itu akan mempresentasikan. Namun sebelum mereka mempresentasikan, saya akan spin wheel. Iya, spin wheel. Jadi kelompok berapa yang duluan tampil. Kemudian saya akan memberikan apresiasi kepada masing-masing kelompok yang telah mempresentasikan. Selanjutnya di samping itu saya akan melakukan penilaian uji kerja. Dan di tahap menganalisis atau mengevaluasi itu masing-masing kelompok nantinya saya akan memberikan waktu untuk memberikan
strategi yang luar biasa ya. Insya Allah bisa tercapai pada proses observasi pembelajaran di kelas nanti, insya Allah ya. Kemudian Ibu Yunarti, tanggal berapa, hari apa kita akan observasi? Kira-kira nanti saya lakukan itu tanggal 31 Oktober. 1 Oktober. Oke. Pukul berapa? Jam 9. Sampai ini selesai ya. Sampai selesai. Baik, saya rasa cukup untuk percakapan pra-observasi kita hari ini, Bu Yunarti. Semoga observasi kedepannya berjalan dengan baik dan lancar, tidak ada kendala ya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Pagi, luar biasa, tetap semangat, yes. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah semuanya baik ya? Ya. Oke, untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta kesediaan dari Muhammad. Silakan Muhammad, pimpin doanya. Baik teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, adik-adik, hari ini ada teman kalian yang tidak hadir? Tidak ada ya, hadir semua ya. Oke, Ibu ambil absen dulu ya. Kalau Ibu panggil namanya, jangan lupa kalian berikan kata-kata motivasi ya. Oke. Muhammad Pasune. Lebih baik dianggap bodoh tapi tahu cara memanusiakan manusia daripada dianggap pintar tapi selalu merendahkan orang lain. Oke, luar biasa ya, Yuliana. Meminta maaf bukan berarti salah. Itu adalah pertanda sudah dewasa. Oke, luar biasa. Yang berikut Wafid. Jadilah seseorang yang memberi bukan hanya menerima. Oke. Sudah semuanya ya. Segala sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan pelajaran tolong disimpan dulu. Baik buku-buku yang ada di atas meja yang tidak berkaitan dengan mata pelajaran hari ini tolong disimpan. Kemudian untuk handphone atau gawai tolong disimpan dulu sebelum ada perintah dari ibu memakai gawai ya. Selanjutnya coba kalian periksa di dalam laci atau di bawah meja dan kursi. Jika ada sampah tolong dibuang dulu sampahnya agar tidak mengganggu proses belajar mengajar kita pada hari ini. Silakan dibuang di tempat sampah. Sebelum kita belajar, kita agar tetap semangat lagi dalam belajar, kita melakukan ice breaking dulu ya. Ya. Oke. Coba semuanya berdiri. Tepuk semangat. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, set, aha aha set, aha aha set, aha aha. Yeay, oke. Nah, oke, selanjutnya adik-adik pernah tidak mendengar cerita lucu? Siapa yang pernah mendengar cerita lucu? Pernah. Semuanya sudah pernah ya? Oke. Biasanya kalian dengar di mana cerita lucu itu? Di televisi. Pada tayangan apa? Stand up komedi. Siapa yang biasanya berbicara di stand up komedi itu? Orang yang berbicara di depan? Komedian. Atau yang disebut dengan komika. Jadi orang yang menyampaikan atau orang yang melakukan lawak di depan pemirsa. Jadi itu komika. Nah, berbicara mengenai hal lucu, ini ada kaitannya dengan materi kita pada hari ini, yaitu tentang teks anekdot. Nah,
Jadi materi kita itu tentang teks anekdot ya. Adapun tujuan dari kalian mempelajari ini, sebentar nanti kalian akan menemukan makna tersurat dan makna tersirat dalam teks anekdot. Manfaat dari kalian mempelajari teks anekdot itu ada dua manfaatnya. Yang pertama, nantinya kalian akan bisa menggambarkan situasi sehari-hari dengan cara yang lucu atau menyindir. Yang berikut, kalian dapat memahami dan menangkap makna tersirat di balik humor. Nah, sebentar nanti adik-adik perhatikan ada langkah-langkah pembelajarannya. Sebentar, nanti Ibu akan bagi kalian dalam bentuk kelompok. Ada 4 kelompok ya. Kemudian nanti Ibu bagikan kalian teks anekdot berbentuk komik. Selanjutnya ada pembagian LKPD, karton, spidol, dan setelah itu nantinya setiap kelompok itu akan mencari makna tersurat dan makna tersirat pada teks anekdot berbentuk komik tadi. Dan selanjutnya setelah itu masing-masing kelompok akan presentasi, melakukan presentasi. Kemudian yang berikut ada evaluasi. Evaluasinya ini dalam bentuk kuis. Jadi sebentar nanti ada kuis ya. Dan yang terakhir adalah refleksi. Nah, sekarang coba adik-adik perhatikan yang ada di depan ini. Anekdot itu adalah cerita lucu yang singkat, menarik, yang mengesankan, yang mengandung sindiran ataupun kritikan. Nah, biasanya sindiran ataupun kritikan itu dilontarkan kepada orang penting atau berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Seperti berbicara di depan umum. Contohnya seperti apa kalau berbicara di depan umum? Stand up comedy tadi ya. Karena dia di depan umum. Yang berikut, tulisan formal. Nah, seperti ini nanti contoh dari tulisan formal itu ya. Apa itu makna tersurat? Makna yang ada di dalam tulisan itu sendiri. Jadi ketika misalnya kalian menonton, ada tulisan yang ada di dalam video, kemudian itu yang dinamakan dengan makna tersurat. Jadi maknanya sudah jelas-jelas tertulis di dalam video atau tayangan atau dalam teks. Jadi seperti itu. Yang berikut ada makna tersirat. Nah, di samping makna tersurat ada juga yang dinamakan dengan makna tersirat. Pernah dapat di kelas 7 ya, masih kalian SMP ya? Apa itu makna tersirat? Ada yang tahu apa itu makna tersirat? Makna yang terkandung di dalam cerita, baik itu cerita dalam bentuk video atau dalam bentuk tulisan. Nah, setelah Ibu menjelaskan tadi apa itu teks anekdot, apa itu, yang bagaimana itu makna tersurat, makna tersirat, kira-kira apa pengalaman lucu yang pernah kalian alami? Ada yang punya pengalaman lucu? Iya, coba Mersita, pengalaman lucu seperti apa yang pernah Mersita alami? Pengalaman saya yaitu saya berjalan di tangga, Iya, kemudian terus terpeleset. iya, terus terpeleset. Nah, ini ada kaitannya dengan materi tadi ya. Yang berikut dari pemaparan materi tentang teks anekdot tadi sudah jelaskan. Nah, kira-kira bagaimana kalian memberikan kritik kepada orang lain? Pernah memberikan kritik kepada orang lain? Ya. Nah, coba berikan contoh kritikan yang pernah kau lontarkan ke orang lain. Seperti saat dia menulis dan tulisannya jelek, saya memberikan kritik. Tulisanmu bagus seperti cakar ayam. Oke. Nah, selanjutnya adik-adik coba diperhatikan, ada tayangan video. Senang sekali Indonesia bisa mengumpulkan emas di SEA Games. Karena apa? Hanya dari SEA Games kita bisa punya banyak emas. Di Freeport Irian kita sudah tidak kebagian emas. Ya.
Kekayaan alam Indonesia sudah habis. Akhirnya apa yang dilakukan masyarakat Indonesia? Mereka mengeksplorasi kekayaan alam gaib, pocong, kuntilanak, main film semuanya. Iya, sudah dilihat tadi tayangan video ya? Ya. Nah, kira-kira dari tayangan video tadi informasi apa sih yang ada dalam video tadi? Ada yang bisa menjelaskan makna tersuratnya? Siapa yang bisa menyimpulkan makna tersurat? Oke, coba nak, silakan. Kesimpulan makna tersurat, Indonesia bisa mengumpulkan emas di SEA Games. Hanya dari SEA Games kita bisa punya banyak emas. Di Freeport Irian kita sudah tidak kebagian emas. Kekayaan alam di Indonesia sudah habis. Ya, berikan aplaus untuk teman kalian tadi yang sudah memberikan pendapat mengenai makna tersurat. Selanjutnya, makna tersirat. Dari tayangan video tadi ada makna tersirat. Kira-kira siapa yang bisa menjelaskan makna tersirat dari tayangan video tadi? Oke, Marsha, silakan. Ya, makna tersirat yang saya petik dari video tadi yaitu ternyata Indonesia ini sangat kaya dengan emas. Contohnya di Freeport Irian. Namun sayangnya rakyat masyarakat Indonesia terutama di Irian sudah tidak lagi kebagian emas atau tidak lagi merasakan emas tersebut karena sudah dikelola oleh negara-negara asing. Oke, berikan aplaus untuk Marsha. Selanjutnya coba diperhatikan, di sini ada tadi dalam bentuk video, ini dalam bentuk tulisan formal. Contoh anekdot dalam tulisan formal. Nah, di sini ada satu contoh tulisan formal, itu teks anekdot yang berjudul Kaca Kepala. Siapa yang bisa membacakan? Tolong dibacakan. Ya, silakan Haryati. Kaca kepala. Sore ini aku pergi ke rumah Nani untuk bermain. Setelah menekan bel rumah, dia pun membuka pintunya. Wajah Nani terlihat panik saat melihatku. Aku yang menatapnya pun jadi ikut panik. Aku berkata, "Kenapa nih?" Nani berkata, kacamataku hilang. Aku cari kemana-mana, enggak ketemu. Bantu aku cari dong." Di tengah kepanikan Nani, aku disuruh tertawa terbahak-bahak sambil menunjuk kepalanya. Lalu aku berkata, "Terus itu apa nih, kaca kepala?" Nani segera menyentuh pundak puncak kepalanya dan ikut tertawa begitu menyadari kalau kacamatanya ada di sana. Setelah kejadian lucu tersebut, Nani pun mempersilahkanku masuk ke dalam rumahnya. Oke, di sini ada contoh teks anekdot dalam bentuk tulisan formal yang berjudul Kaca Kepala. Nah, dari cerita tadi, kira-kira siapa yang bisa menjelaskan makna tersurat? Makna tersurat yang ada dalam cerita Kaca Kepala. Oke, coba Haryati. Makna tersuratnya apa? Makna tersuratnya kecerobohan Nani dalam meletakkan kacamatanya. Kecerobohan Nani dalam meletakkan kacamatanya ya. Bagus sekali, coba berikan aplaus untuk Haryati. Nah, selanjutnya ada makna tersirat. Makna tersiratnya apa? Dari cerita Kaca Kepala tadi. Apa makna tersiratnya? Jangan mudah panik saat menghadapi sebuah masalah. Ada lagi? Oke, coba Irwan. Apa makna tersirat dari cerita teks kepala tadi? Kaca Kepala. Teledor dan dalam menyimpan barang. Iya, jadi jangan gampang teledor dalam menyimpan barang, terutama barang-barang penting. Ibu akan bagi kalian menjadi 4 kelompok seperti pertemuan sebelumnya ya. Kelompok yang Ibu pernah bagi pada pertemuan sebelumnya. Masih ingat? Ya. Silakan membentuk kelompok. Oke, coba diperhatikan untuk semuanya. Nah, di depan ini ada teks anekdot berbentuk komik. Masing-masing kelompok Ibu minta perwakilannya maju di sini untuk mengambil atau memilih salah satu teks anekdot berbentuk komik. Silakan dijemput.
Selanjutnya ini ada LKPD. Sebentar nanti LKPD itu akan kalian isi ya. Akan kalian jawab pertanyaan yang ada di LKPD. Silakan dibaca-baca dulu pertanyaannya. Masing-masing kelompok sudah dapat karton dan spidol? Ya. Oke. Langkah selanjutnya coba diperhatikan untuk semua kelompok. Tugas dari masing-masing kelompok, kalian nantinya akan menyelidiki masalah apa yang dibahas di dalam cerita anekdot tadi. Contoh ya. Di sini contoh rakyat bantu rakyat. Jadi itu masalah yang dibahas di dalam cerita anekdot. Oke, sudah bisa? Dibaca dulu nak ininya. Ini. Nah, ini kalian baca dulu. Setelah kalian baca, nantinya kalian akan tahu, oh ternyata ini masalahnya tentang apa ya? Ternyata tentang ini. Oke, coba kalau yang di sini bagaimana? Sudah dapat masalahnya? Ya. Jadi contohnya nanti kalian setelah membaca ini nanti kalian akan cari masalah yang ada di sini itu kira-kira dia apa? Rakyat bantu rakyat. Nah, contohnya ini ya. Sudah dibaca ini? Ya, sudah. Berarti sudah tahu masalahnya ya? Ya. Oke. Kemudian yang di kelompok sini sudah dapat masalah? Nanti sebentar nak digambar-gambar, nanti ada perintahnya. Jangan dulu dicoret-coret ini, nanti sebentar. Ini. Oke. Ini kalian nanti akan baca. Misalnya ini Kartini dulu dan sekarang. Nah, yang bagaimana itu Kartini dulu itu? Seperti apa Kartini dulu? Baru Kartini sekarang seperti apa? Nanti setelah kalian baca, kalian nanti akan tahu, oh ternyata masalah yang dibahas di dalam komik ini, masalahnya ini. Nah, ini sebentar nanti kalian baca dulu. Sudah dibaca ini? Ya. Nah, kalian baca. Nanti kalau setelah dibaca, kalian nanti akan tahu, oh ternyata masalah yang ada di komik ini tentang ini. Sudah? Masing-masing kelompok sudah dapat masalah? Sudah ya? Kalau sudah dapat masalah yang ada di dalam komik, langkah selanjutnya masing-masing kelompok mencari atau menemukan makna tersurat dan makna tersirat yang ada di dalam teks anekdot. Nah, setelah kalian dapat makna tersurat dan makna tersiratnya, kalian baca pertanyaan yang ada di LKPD. Sudah? Pertanyaan yang ada di LKPD itu ditanyakan makna tersurat dan makna tersirat. Setelah itu kalian jawab nanti di karton. Pertanyaan yang ada di LKPD dijawab di karton. Dan yang berikut, komik yang tadi itu kalian akan tempel di karton. Ya, silahkan dikerjakan. Jadi di samping kalian, coba perhatian dulu untuk semuanya. Jadi di samping kalian mengerjakan pertanyaan yang ada di LKPD, itu sambil Ibu nilai ya. Ya, nanti itu jangan lupa ditempel di karton itu ya. Ya. Iya, silakan. Ada masalah di kelompok ini? Tidak ada. Sudah jelas ya pertanyaannya? Siapa yang tahu? Boleh dihias. Ini kan ada spidol. Jadi manfaatkan spidol. Kalau misalnya perlu warna hitam, nanti bilang di kelompok lain pinjam sebentar.
tulis anggota kelompoknya. Nah, adik-adik tolong diperhatikan, kalian juga bisa mencari informasi melalui sumber belajar yang ada di internet yang berkaitan dengan masalah yang ada dalam komik itu. Silakan lihat di internet, boleh cari masalah tentang misalnya di sini tadi memberi dan membeli ya. Nah, cari di situ alasan atau bukti yang mendukung yang berkaitan dengan teks anekdot. Kalau di sini apa? Kartini dulu dan sekarang. Jadi dicari mana tersurat dan mana tersirat, ah? Kalau Frankie boleh menggambar, silakan di sini. Atau ini kan tikus kantor, berarti gambar tikus boleh. Sebelum kita presentasi, coba semuanya berdiri dulu, kita streaking. Oke, sudah tepuk tangan. Oke, sebelum kita presentasi, Ibu akan spill wheel dulu ya. Nah, kelompok berapa yang akan tampil duluan? Oke, kita lihat siapa yang tampil. Kelompok berapa? Kelompok 4. Jadi kelompok 4 yang akan tampil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini selaku moderator dari kelompok 4. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang tikus kantor. Yang akan memaparkannya yaitu teman saya. Untuk itu dipersilakan. Tikus kantor, makna tersurat. Tuh, lihat sendiri di belakang. Di sini sudah jelas tergambar tikus yang menggigit KTP. Ya, makna tersirat akan dibacakan oleh teman saya, Peggy. Makna tersirat dari gambar komik anekdot, makna tersirat dan terkandung dalam gambar ini adalah para koruptor. Ya, jadi sebentar nanti setelah pemaparan ini akan ada sesi pertanyaan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baik, langsung saja. Dari penjelasan tadi tentang komik yang dibahas, kira-kira di mana letak humor dalam cerita pada komik? Terima kasih. Baik, yang akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 yaitu teman saya. Ya, baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Jadi, letak dari humor yang ada dalam komik yang kami bahas adalah gambar dari tikus yang menggigit KTP. Jadi, para koruptor disimpulkan dengan seekor tikus. Itulah jawaban dari kami. Apakah sudah jelas? Ya. Terima kasih. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Berikan aplaus dulu untuk kelompok 4. Nah, tadi semuanya sudah memaparkan hasil diskusinya. Selanjutnya, karena tadi semuanya sudah berdiskusi dan mempresentasikan hasil diskusinya, sekarang untuk mengukur kemampuan kalian dalam pemahaman mengenai makna tersurat dan makna tersirat tentang teks anekdot, sekarang kalian di atas mejanya ada selembar kertas, itu dibagi dua, ditulis benar atau salah, benar dan salah, dibagi dua. Ibu akan memberikan kalian kuis ya. Ketika ibu akan membacakan soal, kalian angkat kertasnya benar atau salah. Jawabannya benar atau salah ya. Oke, sudah bisa dimulai. Makna tersurat dalam teks anekdot adalah informasi yang secara langsung disampaikan dan mudah dipahami. Benar atau salah? Oke, semuanya menjawab benar. Oke, berikan aplaus. Pertanyaan berikutnya. Salah satu tujuan dari dibuatnya teks anekdot adalah untuk menghibur pembacanya. Benar atau salah? Tidak ada yang menjawab salah ya? Semuanya benar. Oke, yang berikut. Teks anekdot hanya memiliki makna tersurat dan tidak memiliki makna tersirat. Benar atau salah? Salah. Oke, jawabannya adalah salah. Yang berikut, makna tersurat dan makna tersirat tidak berhubungan satu sama lain dalam sebuah teks anekdot. Benar atau salah? Salah. Tidak usah bersuara. Oke, jawabannya benar adalah salah. Berikan aplaus untuk kita semua. Nah, dari materi tadi mengenai makna tersurat dan makna tersirat bisa disimpulkan bahwa teks anekdot itu apa? Teks yang berisi kritikan ataupun sindiran yang dibalut dengan humor. Sekarang kita refleksi ya. Kira-kira dari materi dari awal sampai akhir tadi, kalian bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari materi mengenai teks anekdot? Itu ditulis di stick note ini ya. Kemudian nanti ditempel di papan yang sudah. Jadi di kertas stick note itu kalian tulis perasaan kalian. Jadi ada perasaan sedih, bingung, senang dan mengantuk. 13 orang yang merasakan senangnya, 1 orang sedih. Nah, di sini sedihnya karena Kartini dulu dan sekarang itu berbeda jauh. Berbeda jauh. Kalau yang sekarang itu banyak yang hanya menulis di media sosial. Kalau yang berikut ada yang bingung. Dia bingung dengan Kartini dulu dan sekarang. Perbedaannya itu yang bikin dia bingung. Kenapa sudah sampai seperti itu ya? Selanjutnya pada pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas materi tentang mengevaluasi informasi berupa gagasan, pikiran, atau pesan dari berbagai teks visual dan audiovisual dalam teks anekdot. Ya, sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Mohon maaf jika dalam pembelajaran ini ada hal-hal yang bisa menyinggung kalian. Mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.